So welcome to Cerita Rasa Podcast. Hai. Langsung aja kali ya. Mau kenalan dulu apa cerita rasanya apa dulu nih? Mending kita bilang dulu ini tentang apa. Oh boleh. Jadi gue yang nanya nih ya. Apa itu cerita rasa sih? Cerita Rasa itu adalah podcast untuk kita berbagi cerita tentang perasaan dan emosi supaya kita bisa belajar menjalani hidup dengan lebih sadar atau mindful. Udah keren banget nih kakak. Tapi kira-kira kayak gitu ya. Memang kita di sini pengen banyak ya sesuai namanya cerita rasa, pengen banyak ngobrol tentang ya perasaan, emosi gitu. Yang mungkin kita sering skip juga nih sehari-hari ya. Yes, karena banyak urusan. Sok sibuk. Oke, baik. Ya udah deh kita kenalan dulu kali ya. Karena ini kan edisi perdana. Yes. Oke, mungkin dari Mbak Zanet dulu deh. Hai semua, nama gue Zanet. Gue sehari-hari kerja seperti biasa. Gue juga seorang istri dan seorang ibu. Tapi kebetulan gue juga lagi belajar menjalani hidup mindful. So mudah-mudahan kita bisa banyak cerita di sini ya di podcast ini. Silahkan. Oke, halo kenalan. Nama gue Trinur Aini, tapi panggilannya Inuk, nggak nyambung emang. Jadi nggak usah disambung-sambungin juga. Gue sehari-hari gue sebenarnya banyak kegiatannya, cuma lebih rutinnya seringnya jadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, sambil ngerjain beberapa project lain termasuk nih Cerita Rasa Podcast yang project happy kita ya. Project happy bahagia kita, Project lepas stres. Terus gue sehari-hari itu, terus baru-baru ini belajar swing dance. Google aja kalau penasaran tuh apa. Dance jazz, kadang main tenis juga kalau hari Minggu. Itu sih paling sering. Basically gue juga masih lumayan baru nih belajar soal mengenal rasa. Gue masih belajar nerima asam manis kehidupan, belajar bersyukur, belajar mengelola emosi. Makanya mungkin beberapa tahun yang lalu mulai kenal sama konsep mindfulness gitu, dan gue sebenarnya pengen aja gitu hidup lebih menikmati hidup dan lebih mindful gitu. Makanya pengen cita-cita juga di sini biar bisa sama-sama sharing nih gitu. Iya, kita bukan siapa-siapa, kita cuma orang biasa, Orang biasa banget yang juga punya perasaan, dan ingin ngajak kalian semua untuk juga mengenal rasa, bener nggak? Bener banget. Dan lebih realistis benar ya, lebih realistis dalam mengenal rasa supaya nggak terlalu ngawang-ngawang nih. Ya nggak sih, kadang kita kalau punya perasaan atau sesuatu tuh kayaknya jauh di atas langit sana ya. Kita nggak pernah menjejak tanah nih kalau udah ngurusin ekspektasi, urusan perasaan biasanya. Jadi ya gitu deh, podcast ini tentang itu. Tentang itu tapi bukan baper ya. Enggak lah. Bukan. Justru kita biar nggak baper. Kayak gimana caranya? Kayak gitu. Oke, mungkin kita pengen sharing juga sih kenapa sih sebenarnya kita bikin cerita rasa ya podcast ini. Mungkin kita bisa ceritakan pengalaman kita bertemu, Oh iya, ini kita ketemu ya juga. Dari situ mungkin bisa ketahuan backgroundnya ya. Kita berdua. Siapa dulu nih? Lu aja deh. Oh, gue aja nih. Jadi waktu itu gue masih kerja. Gue waktu itu megang PR di salah satu teknologi company gitu. Perusahaan pendidikan juga, e-learning. Terus waktu itu kita ada acara Happen to Be jadi pembicara bareng ya, Bo. Yes, betul. Di Bandung, di kampus keren di Bandung. Iya. Sebut saja namanya ITB. Depannya I, belakangnya ITB. Gitu lah. Terus sebenarnya waktu itu kita ngomonginnya yang lain cerita ngomongin soal apa sih, mengelola lifelong learning. Dulu kita bahas lifelong learning ya, sama memotivasi. Terus diam sebenarnya gue lagi belajar tuh soal mindfulness dikit-dikit gitu, tapi nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, jarang lah gitu, sampai akhirnya kecetus lah si Zanet ngomong tiba-tiba lagi belajar mindfulness. Jadi belajar mindfulness juga udah ngomong gue jadi pengen cerita nih, jadi kepo. Dan ya kan event itu kita kenalan ya. Jadi terus ternyata kita punya passion yang sama di bidang mindfulness gitu ya, dan meditasi juga. So akhirnya nyambung, dari situ banyak ngobrol dan kepikiran untuk kita bikin podcast. Ya. Nah itu awal muasalnya kenapa kita bikin podcast cerita rasa ini. So dari podcast ini sih kita pengennya sih kita share
ke lebih banyak orang mengenai emosi dan perasaan ya, supaya lebih banyak hasanah sih ya. Hasanah ya, makna hidup ya. Karena gue yakin semua orang di luar sana juga punya, kadang-kadang punya perasaan atau emosi yang tidak terwakilkan karena takut dijudge, bener nggak? Karena banyak emosi-emosi yang nggak keluar karena kalau nge-share sama orang takut dijudge dan banyak hal lah yang bikin mereka nggak mau share. Atau mungkin kebalikannya, terlalu cepat terkena emosi, Ya, benar. harus emosi, ya. Yes. Apalagi kan kita kerja mungkin tiap hari capek, sibuk, yang di Jakarta kena macet gitu, jadi kita juga lebih gampang tertrigger emosi. Itu juga sebenarnya masalah juga gitu, salah satunya. Tapi intinya podcast ini nggak bakal ngajak kamu untuk bermelo-melo. Iya, bukan podcast buat galau-galau. Enggak, kita nggak akan bikin puisi untuk bacain. Jadi justru kita di sini pengen membedah rasa itu dengan cara yang lebih realistis ya, lebih penuh kesadaran. Kalau ngomongin mindful kan penuh kesadaran. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa banyak sharing di sini. Tapi kalau gue nanya nih ya, kalau lu kenapa sih tertarik sama cerita rasa atau mindfulness, terus belajar tentang rasa gitu-gitu? Awalnya gimana sih? Ya perasaan itu kan emang kadang-kadang kita suka suppress. Nah gue tuh ada kecenderungan dulu seperti itu, suppressing feeling gitu and emotions. Jadinya malah mendem, jadinya malah nggak sehat buat diri gue, ada stres dan lain sebagainya. Sampai akhirnya gue menemukan mindfulness itu satu tools buat gue memahami diri gue, memahami rasa gue juga dan being aware bahwa gue ternyata saat ini sedang merasa sedih misalkan, dan gue terima itu perasaan. Jadi nggak aku suppress, nggak deny, tapi diterima apa adanya, dan itu membuat gue lebih open sama semua jenis rasa, sampai akhirnya bisa gampang move on. Jadi kalau ada perasaan tertentu yang datang tuh nggak lama di situ gitu loh. Bener nggak sih? Ya itu yang bikin akhirnya gue mendalami mindfulness. Gitu. Kalau gue kebalikannya, gue bukan suppress, gue malah terlalu denial. Gue seringnya denial gitu, jadi kayak gue nggak apa-apa kok gitu, tapi dalam hati sebenarnya gue sedih gitu. Misalnya gue tuh banyak denial, terus misalnya gini, gue tuh ngerasa emosi gue tuh gampang banget ke-trigger gitu. Kayak misalnya gue nggak tahu apakah hidup di Jakarta hektik dan memusingkan itu gitu ya. I used to be feeling like that gitu ya. Jadi dulu gue tuh kayaknya gue tiap hari ke kantor bawa mobil nih ya, terus macet dan segala lupa tuh gue bisa stres banget gitu, ke bawah mood nggak enak seharian tuh bisa kejadian. Atau misalnya gue pernah kena masalah di kantor gitu ya, ya singkat kata mungkin ada isu lah sama orang lain di kantor gitu, dan akhirnya itu gue kepikirannya berbulan-bulan kayak gue stresnya tuh berbulan-bulan gitu, padahal mungkin pas di kantor gue sosok biasa aja gitu. Jadi lu denialnya ketika ketemu orang lu berasa lu nggak ada masalah. Iya, padahal gue stres selama let's say, I would say 6 months gitu, 6 bulan gue sempet kepikiran, terus di rumah nangis dan segala rupa gitu. Gue kayak banyak denialnya, dan gue mulai merasa, aduh kayaknya ada yang salah nih dengan cara gue mengelola emosi gue gitu loh. Padahal kan emosi bagian dari manusia ya. Kita kan manusia ya, boleh ya punya emosi, bukan nggak boleh gitu. Cuma kok gue ngerasa kayak ada yang salah, kenapa gue gampang marah misalnya, atau gampang bete ketika gue kemacetan, atau lagi nungguin orang gitu, gue nggak sabaran gitu dan lain-lain. Dan gue akhirnya sebenarnya gue nggak belajar mindfulness dulu, dikit-dikit gue belajar meditasi, tapi kecil-kecilan lah ya, beginner banget. Tapi dari situ gue merasa kok gue mulai lebih tenang ya. Kayak gue mulai bisa punya jarak sama emosi gue gitu. Tadinya gue nggak berjarak, gue kayak petasan carried gitu. away. Iya benar, carried away, gue kayak petasan gitu, dikasih api dikit jedor gitu. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang gue merasa punya jarak dan bisa lebih sabar aja gitu, lebih tenang, dan hidup tuh lebih somehow lebih enteng. Iya betul banget. Jadi lebih enteng. Makanya kita ternyata punya sudut pandang yang berbeda ya soal menghadapi rasa. Makanya kita bikin podcast ini karena kita yakin di luar sana banyak orang yang juga mungkin punya kecenderungan yang sama seperti gue atau seperti Inuk tadi, yang tadi denial soal perasaannya, terus kemudian kalau gue yang suppressing feeling gitu ya, dan akhirnya malah jadi stres sendiri, benar nggak sih? Nah itu yang mudah-mudahan sih dengan kita sharing kayak gini banyak yang akhirnya ini ya jadi ikut terwakilkan lah. Iya, terwakilkan ya. Syukur kalau bisa kebantu ya. Amin lah kalau bisa membantu gitu. Tapi mungkin ada juga nih pertanyaannya, kenapa sih harus cerita rasa? Karena menurut gue sih ya kita mesti release ya perasaan kita, harus accept perasaan kita dengan cara ya kita sharing.
mungkin nggak selalu setiap orang tuh punya teman cerita, benar nggak sih? Benar. Tapi mungkin dengan podcast ini at least ada sesuatu yang bisa kita ceritakan ke kalian, atau kalian merasa oh itu pengalaman gue juga, ternyata ada juga ya kayak gini, terwakilkan lah intinya gitu. Dan kita pengen semua orang lebih mindful lah dengan perasaannya gitu. Bener sih. Karena mungkin ya gitu sih, kita nggak pernah diajarin kayak nggak pernah ada yang ngajarin kita gimana sih cara mengelola rasa gitu. Kayak kita kita belajarnya matematika, betul. terus geografi gitu kan, nggak pernah diajarin kayak gimana ya kalau lagi bete harus gimana misalnya ya kan. Yes, betul banget. Apalagi kalau lu udah punya anak ya kayak gue gitu, kerasa banget manfaatnya kalau lu bisa ngendaliin diri lo dan emosi lo, dan itu nular ke anak sih sebetulnya. Dan gue yakin sih banyak orang juga yang kalau dia kesulitan untuk memahami dirinya, gimana dia bisa memahami orang lain, benar nggak sih? Iya benar. Nggak usah anak deh, orang lain deh, misalkan teman kerja atau enggak bos dan lain sebagainya. Jadi iya sih, itu yang menurut gue sih harus mulai kita ini sih ya, concern ke sana gitu. Concern ke sana. FYI gue single, jadi kalau lo single nggak apa-apa, dengerin juga. Makanya kita bagi-bagi cerita nih ya. Gitu. Jadi bisa agak banyak ceritanya, beda-beda sedikit sudut pandang, tapi mudah-mudahan sama-sama bermanfaat ya. Dan kenapa harus mindful dalam menghadapi rasa? Nah, lo kenapa tuh? Karena kadang-kadang rasa itu manipulatif, men. Apa tuh manipulatif? Kok serem nih? Ya nggak sih, kadang-kadang belum tentu benar gitu loh. Jadi kita kadang-kadang ke-trigger suatu hal, misalkan lu ketemu seseorang yang ternyata mirip sama mantan lo gitu, terus tiba-tiba feelingnya muncul padahal tuh orang bukan mantan lo gitu kan. Iya bener nggak sih lo? Terus tiba-tiba lu jadi benci sama tuh orang gitu misalnya, atau apapun itulah, itu contoh gitu. Jadi dan menurut gue perasaan itu nggak selamanya valid sih. Makanya kita harus menjejak lah intinya gitu. Dan sadar kalau oke, ini cuma perasaan gue aja. Misalkan habis ini move on ke yang lain. Jadi jangan terjebak dalam perasaan. Sebetulnya sih kenapa kita harus mindful dalam mengolah rasa tuh begitu sih menurut gue ya. Iya. Benar sih. Mindful tuh apa sih singkatnya? Kalau bahasa Indonesianya mungkin kita bisa bilang hidup dengan berkesadaran. Yes. Kalau menurut gue sih lebih simpelnya kita bahasnya mungkin berkesadaran ya. Yes. Itu juga mungkin salah satu keywords ya, atau kata-kata kunci. Karena kenapa gue juga awalnya tertarik banget nih soal mindfulness gitu, karena gue ngerasa gue tuh hidup ya, terutama karena gue always been working ya, gue selalu kerja gitu dari lulus kuliah sampai sekarang. Gue udah mulai ngerasa produktif itu bagus, tapi kok gue merasa too much ya, kind of overwork gitu. Kayaknya gue orangnya harus on the go gitu loh, kayak harus ngerjain ini, ngerjain itu, harus istilahnya menyelesaikan ini, kayak hidup gue tuh kayak checklist gitu. Terus gue mulai ngerasa, is this the right way to living your life gitu loh? Apakah hidup itu seperti urutan checklist pekerjaan gitu? Dan kayak gue jadi kejar-kejaran aja gitu rasanya. Terus gue sampai momen dimana kayak aduh kayaknya kok gue moving too fast gitu, gue nggak enjoying the moment gitu, kayak gue nggak nikmat hidup gue akhirnya gitu. Dan akhirnya sampai lu memutuskan untuk resign. Terus itu lain cerita, mungkin di episode yang lain. Tapi ya sebenarnya itu ada hubungannya. Itu bukan gara-gara belajar mindfulness, mungkin gue lebih menemukan makna hidup yang lain lah gitu, dari yang selama ini gue tahu gitu. Sehingga kita nggak lagi dikontrol sama autopilot mode, benar nggak sih? Yes, benar. Karena kita sadar apa yang kita kerjakan dan kita cintai itu kita benar-benar fully there, gitu kan, fully present di situ. Jadi ya memang benar sih kalau manusia modern zaman sekarang memang kayaknya sering dikejar-kejar apa? Lu lihat aja jalanan kayak apa coba? Iya, emosinya banget. Padahal ya kita tahu itu macet. Ya udahlah ya gitu. Kalau gue juga dulu kayak gitu, kayak macet terus langsung klakson gitu, nggak sabar. Atau pengen agak nyelek-nyelek dikit nyetirnya ya kan? Padahal ya udahlah, macet aja gitu. Iya, kalau dipikir terus kenapa macetnya kan? Terus gue belakangnya ya kenapa dulu gue marah-marah ya gitu, kesel ya. Ya itulah trigger gitu ya, trigger emosi kita gitu. Padahal kalau dipikir ya udahlah, telat-telat juga lah misalnya gitu kan. Jadi kita merasa bahwa apa yang terjadi di masa depan itu lebih penting daripada yang sekarang. Makanya kan kita merasa harus dikejar sesuatu kan, kayak mungkin goals atau achievement atau apa, dan kita jadinya nggak menikmati momen sekarang.
dan nggak sadar sepenuhnya kalau apa yang kita kerjakan sekarang itu juga mempengaruhi apa yang di depan Di depan, nanti. benar, Tapi benar, kita benar. kebanyakan fokusnya ke masa depan nih gitu Iya, kan. benar-benar. Makanya jadi banyak yang anxiety of the future. anxiety kalau kata anak-anak zaman now. Ya karena gitu, mungkin karena ya gue juga sama sih merasakan itu dulu. Jadi kita ngerasa bahwa apa yang ada 2-3 hari atau 2-3 tahun kemudian itu lebih penting daripada apa yang kita kerjakan sekarang. Yes, benar. Makanya Mungkin karena kita terlalu belajar planning. Iya, mungkin kita kayak kuliah belajar planning gitu ya. Udah gitu mungkin didikan sekolah juga kan yang nuntut kita untuk sukses. Sukses, Benar nggak sih? kejar-kejar makna sukses ya. Belum lagi kalau kita udah merasakan sesuatu, kadang-kadang kita jadi over criticize diri kita. Iya betul. Iya nggak sih, kayak kalau gue nggak perform atau misalkan bos gue lagi negor gue, terus kita lagi kayak self judging gitu kan. Karena kita merasa nggak perfect lah, begini gitu. Itu kan, dan itu menyakitkan banget sih. Maksudnya kita nggak, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sebetulnya menyakiti diri sendiri. Iya benar-benar dengan self critics itu sih. Iya, dan itu juga part of feeling kan sebetulnya. Makanya banyak sih yang kita bakal share ya. Banyak banget. Ini baru apa namanya? Teaser dulu. Karena kita ini nanti kita akan obrolin seputar ini dari mulai ya nggak perspektifnya mindfulness, tapi yang kita ceritain banyak nih. Contohnya apa aja? Mungkin beberapa contoh feeling yang paling lazim lah, ya kayak misalkan anger, stress, loneliness. Itu kebayang nggak sih, ternyata banyak orang yang modern sekarang ini di tengah kemacetan, di tengah crowd, ternyata mereka di dalam hatinya itu kesepian. Iya. Nggak sih? Itu gue tuh. Nanti aja Dulu ya, sebelum berkenalan dengan mindfulness ya. Kita keep buat nanti ya. Kita keep buat nanti, masih banyak. Terus ada lagi mungkin buat penutup nih. Iya, tapi kita juga meskipun kita nanti bakal banyak bahas tentang feeling and emotion, kita juga pengen ngajak kalian buat ikut kontribusi ke kita. Benar nggak sih? Kita udah punya apa? Instagram. Ada Instagram @ceritarasa.podcast. Yes, betul. Kalau mau komen-komen sharing di sana boleh. Mau Iya. DM juga boleh loh. Boleh. Atau kalau misalnya pengen ceritain lagi lebih panjangan atau gimana, pengen email juga boleh ya, ceritarasa.podcast@gmail.com gitu. Betul. Bear with us kalau isinya masih dikit, Instagramnya baru dibikin. Pelan-pelan ya. Betul. Tapi ya kita mindful aja bikinnya juga. Ya. Nggak boleh terburu-buru. Nggak boleh buru-buru gitu. Bukan kejar setoran kok. Enggak. Ya udah. Oke, cool. Makasih banyak. Udah dengerin kita. Mudah-mudahan pengen dengerin kita lagi. Yes. Tapi balik lagi, simply di sini kita pengen banyak sharing aja dan mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya lah ya. Semuanya bareng-bareng gitu. Ya. Oke. Thank you ya semua. Dah.